adonannya belum jadi ya. Nah, ini nanti ada teknik bakpao yang bulat. Ininya permukaannya harus dibikin halus ya. Jadi dia nggak keriput waktu kita kukus, habis kukusnya ya. Ya, tuh halus banget kan? Gini aja udah terasa wangi banget. Cobain deh, enak. Rasanya pas banget. Di Mom Lia's Kitchen. Teman-teman, hari ini aku mau bikin bakpao jepit. Nah, bakpao jepit ini aku mau isi ya nanti ya. Dalamnya tuh aku mau isi dengan rendang. Nah, aku mau padukan antara rasa Chinese ya, karena bakpao ini kan asalnya dari Chinese ya, dari China. Jadi aku pengen rasa Asian style dengan menggunakan rendang yang memang merupakan ciri khas dari Indonesia. Nah, teman-teman mau tahu gimana caranya? Ikutin terus video aku. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen ya. Oke, kita langsung aja mulai ya. Ya teman-teman, yang kita nggak usah pakai pembiangan. Next aku akan bikin bakpao yang dengan menggunakan pembiangan. Nah, kita masukkan gulanya. Terus kita kasih ragi. Ini gulanya kita pakai 75 gram. Kemudian raginya kita pakai 11 gram ya, satu bungkus. Ya, kita aduk pakai ini dulu, yang ratain dulu. Kita tambahkan baking powder. Baking powder aku pakai 4 gram. Ya. Oke, kita masukkan susu. Ini aku menggunakan susu cair 250 ml, cuman aku tambahkan es batu ya. Jadi dia jadinya 250 ml karena kita menggunakan yang dingin. Kenapa menggunakannya dingin? Supaya hasil bakpaonya tuh halus, lembut, dan lebih tahan lama ya. Ini dia agak keras, memang adonan bakpao harus lebih keras, tidak seperti adonan roti. Kita masukkan garam maupun mentega, tunggu nanti ya, setelah dia kalis. Adonannya belum jadi ya, jadi kita pengen tahu dia kalis apa belum. Nah, ini gulanya juga masih ada, jadi kita harus aduk lagi sampai dia tuh kalis. Tidak begini dia nggak putus ya, kita aduk lagi. Kita tambahkan garam, setengah mentega. Ini boleh pakai mentega putih atau minyak, tapi menggunakan minyak yang warnanya putih. Sebentar lagi kan gulanya udah mulai mencair. Oke, nah ini adonannya udah jadi. Nah, kita istirahatkan selama 15 menit baru kita bentuk. Kita masukin ke sini. Cover, kita tunggu ya 15 menit. Nah teman-teman, sambil kita menunggu itu kita istirahatkan mengembang, kita akan memasak saus padangnya ya. Nah, hari ini aku langsung memasak saus padang, saus rendang restu. Nah, saus rendang restu ini adalah dalam bentuk saus yang udah ready, jadi tinggal masukin daging, kita aduk-aduk sebentar sampai dagingnya matang, udah jadi. Tinggal kita jadikan sebagai bahan untuk isian. Sedikit minyak buat ngenumis dagingnya. Ini aku pakai daging khas ya, jadi aku potongin kecil, tipis-tipis. Jadi bumbunya satu pak itu untuk setengah kilo. Kita tambahkan sausnya. Ini sausnya ini udah ada santannya ya, udah lengkap semua dengan daun-daunannya, semua sudah dimasukkan. Gini aja udah terasa wangi banget. Wangi banget. Juga nggak perlu tambahkan lagi gula ataupun ininya ya, bumbu-bumbu lain lagi ya. Tapi kalau teman-teman rasa pengen lebih manis, silahkan ditambahkan dengan gula. Kita tambahkan air sedikit ya. Terus supaya lebih empuk aja. Ini kita masak sampai dia mengental. Kita keluarin ini. Nah, kita baru bentuk ya.
Opesin dulu anginnya. Nah, kita timbang sebanyak satu ininya 50 gram. Ini 50 gram ya. Tuh. Bakpao yang bulat, ininya permukaannya harus dibikin halus ya. Jadi dia nggak keriput waktu kita kukus, habis kukusnya ya. Nah kayak gini, kita bulatin dulu semuanya. Tipsnya kalau bikin bakpao berhasil, nggak boleh terlalu overproofing juga ya. Nah ini aku bulatin dulu, terus pengerjaannya itu harus dari yang pertama yang kita bulatkan, itu baru kita proses. Dari yang pertama. Supaya pengembangannya rata. Ya, nah kita bentuk seperti ini, bentuk lidah ya namanya, bentuknya oval. Itu kita langsung jepit, balikin begini. Nah, yang seperti ini, ukuran yang besar ya, 9,5 cm. Nah, ini kertas bakpao seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti ada teknik. Nanti aku tunjukin ya teknik mengukus yang bagus, yang menghasilkan permukaannya itu bisa mengkilat. Nah, teman-teman ikutin terus video aku. Kita coverin ini ya, biar nggak kena angin, nggak keras. Nah, ini kita tutup sebentar. Ini kita kembali ke sini. Ini rendangnya udah jadi ya. Nah, udah seperti ini, udah dalam bentuk kental pasta nih. Ini wangi banget, cobain deh. Enak. Rasanya pas banget. Manis, asin, pedas, gurih, pas banget buat di sini. Ya, dagingnya juga empuk. Oke, sekarang kita udah jadi ini. Terus kita mau panaskan dandangnya untuk mengukus bakpao. Supaya bakpaonya tambah lembut, kita tambahkan 1 sendok makan minyak ke dalam dandang nasinya. Nanti permukaannya itu akan mengkilap, lembut. Ini kita airnya udah mendidih banget ya. Jadi kita ini kasih kain katun kayak gini ya. Ya. Kasih jarak. Ini kita masukin ke sini. Ya, seperti ini. Terus kita matikan dulu apinya. Kita tutup. Nah, kita tutup. Ini tujuannya supaya uapnya itu membuat adonannya mengembang dan menimbulkan permukaan kulit yang halus dan lembut ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti setelah 10 menit baru kita nyalakan apinya dengan api yang jangan terlalu besar, sedang, baru kita kukus lagi. Kita tunggu 10 menit. Nah, ini rendangnya udah jadi ya, kita hiasin aja. Teman, tadi aku udah nyomotin rendangnya ya, hasil rendang dari menggunakan saus bumbu rendang dari Restu. Itu hasil dari rendangnya itu ya, bumbunya tuh berasa banget, rasa rendang asli dari Padang. Dan enak banget, perpaduan rasa yang pas banget, pedasnya, manisnya, gurihnya, asinnya, semuanya tuh pas banget. Nah, ini ada satu lagi produk andalannya juga, yaitu sambal lado merah. Nah, sambal lado merah ini nanti next video saya akan membuat sambal lado merah ini dengan membuat dendeng ya, membuat dendeng sambal balado. Oke? Nah, begitu produk dari Restu ini. Kalau teman-teman ingin membeli Restu Mande ini, teman-teman bisa melihat link di bawah ini ya. Teman-teman bisa langsung menghubungi mengenai harganya dan produk apa lagi yang ada di Restu Mande. Oke? Teman-teman, ini udah 10 menit. Kita nyalakan apinya ya. Nah, apinya jangan terlalu gede, sedang aja. Udah kita kukus selama 10 menit. Oke teman-teman, ini bakpaonya udah kita selesai buat. Sekarang kita lagi steam ya. Jadi prosesnya untuk menghasilkan bakpao yang bagus adalah bakpaonya itu menggunakan tepung bakpao ya yang bagus. Kemudian pengadonannya itu nggak boleh terlalu banyak air, nggak lembek seperti itu ya. Kemudian untuk jadi total untuk fermentasinya setelah kita ngadon itu 10 menit untuk pengembangan sementara, pengistirahatan adonan. Kemudian kita potong-potong, kita timbang sebanyak 50 gram, terus kita habis kita membulatkan, terus kita langsung menroll untuk membentuk lidahnya supaya bakpaonya bisa dilipat ya. Nah, waktu pelipatan itu kita tunggu 10 menit lagi. Nah, setelah 10 menit sambil menunggu 10 menit kita panaskan dandang, air sudah menguap
dengan sangat besar pot airnya. Kita masukkan adonan tersebut yang sudah kita bentuk, bakpao yang sudah kita bentuk ke dalam dandang. Kita matikan api, kemudian kita tunggu 10 menit, terus kita kukus kembali 10 menit. Nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman. Ikutin terus ya video aku sampai ini jadi semua. Oke, teman-teman, ini udah 10 menit. Nah, kita matikan apinya ya. Tapi jangan dibuka dulu, tunggu sekitar 1 menit ya. Tunggu airnya, uapnya turun, baru kita angkat. Sebentar, 1 menit. Ya, udah kita angkat ya. Hasilnya seperti ini. Warnanya putih dan sangat mengembang. Ini lembut sekali. Tuh, ya. Kalau kita bentukkan tepung bakpao yang khusus seperti ini. Teman ya, ini udah mulai dingin. Nanti aku tunjukin teksturnya. Ya. Tuh, halus banget kan? Lembut, halus, dan atasnya ini mengkilap, licin dan mengkilap. Nah, seperti ini, bagus banget ya. Ini enak loh ya. Kita cobain tanpa rasa dulu, tanpa diisi. Wangi banget, enak, pas kelembutannya, tidak lengket di gigi dan nggak seret, enak. Nah, langsung gini aja tuh ya, dalamnya matang, lembut, bagus banget. Nah, seperti ini, kasih selada di sini. Nah, terus kita isi rendangnya. Nih. Ini mantep deh. Nah, ya. Udah kita jepit seperti ini. Ya. Bagus kan? Rendang ini. Teman-teman, proses pembuatan bakpao jepit dengan pengisian rendang, nah itu udah selesai ya. Nah, ini sekarang aku pengen nyoba ya. Dari bentuknya aja dan dari rasa aja aku sudah naksir ya. Cuman ini banyak minyaknya nih. Kalau pengisiannya nanti teman-teman lebih ditiriskan aja minyaknya. Kita cobain dulu ya. Teman-teman cobain bikin bakpao ini atau mencoba saus padang dari Restu, karena benar-benar enak deh, praktis juga. Nah, selain dengan kita ngisi dengan rendang, teman-teman, bakpao dasar dari bakpao ini juga teman bisa bikin untuk bakpao jenis yang lain, untuk ngisi yang lain juga boleh ya. Oke, aku mau makan dulu nih, mau selesaiin soalnya enak banget. Kalau makan di video malu nanti dibilang rakus. Oke teman-teman, sampai di sini video aku. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, dan juga komen. Dan tunggu next video. Kalau teman-teman ingin aku buat apa lagi di next video, teman-teman komen ya di bawah ini supaya aku bisa membantu teman-teman dan memberikan resep yang terbaik yang teman-teman inginkan. Oke, thank you for watching. See you, bye.